Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wal ihsan, wa an'ama alaina binikmatil hurriyati wal istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin. Wa qala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah, wallahu ghafurur rahim. Wa qala wadzakirina allaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Wa qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadah, wabil aula yang telah mentertibkan ini acara Sohibul Auqat Al-Mukarram, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambi, tawasul, mangkobah. Wabil aula Sohibul Wilayah, sesepuh LDTKN Kota Bekasi sekaligus merangkap wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Atis Miwah Rengrengan. Sesepuh wabil aula Sohibul Bait, Sohibul Hajat Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Yusuf Abdullah, yang memfasilitasi kami beserta reng-rengan beliau. Jamaah semua yang hadir, dakirin dakirat, ikhwan akhwat
muslimin muslimat, para donatur, para pendorong, penopang, reng-rengan penitia, semuanya pokoknya yang saya cintai dan saya hormati. Semoga Allah berkahkan usia semuanya. Semoga Allah berkahkan rezekinya. Semoga Allah memberkahkan usia kita semua. Dan semoga Allah memberkahkan keluarga yang hadir di sini semua. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Diberi keturunan dzurriyyah yang anak cucu cicit soleh solihah berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan semuanya yang diidrok ataupun yang diikrar makosid semua yang hadir dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua ditetapkan dalam keabadian Allah, bahwa kita yang mendapatkan meraih berkah selamat dunia dan akhirat. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bimu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, sehat-sehat semua? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalau tidak salah saya kesini mungkin kedua kali ya pada yang saat yang mulia ini. Alhamdulillah kita Allah berikan kepada kita apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah irodahkan. Inilah kemenangan yang tak terhingga. Zikrullah itu perintah Allah, lalu Allah irodahkan kepada kita, karena tidak setiap perintah diirodahkan. Contoh, iman Abu Bakar diperintah, diirodahkan, dikersakan. Halo, ini agak pengap. Ada itu yang enak agak cerang gitu. Halo, beb gitu kenanya. Iya. Halo, nah, ini agak mending. Halo. Contoh iman Abu Bakar diperintah diirodahkan. Contoh iman Abu Jahal diperintah tak diirodahkan, tak dikehendaki. Contoh dikir ikhwan akhwat diperintah diirodahkan. Alhamdulillah. Contoh dikir orang yang tak diberikan diperintah tidak ditakdirkan, tidak diirodahkan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak dipengsiunkan dikir, amin. Lalu itu untung. Yang kedua, di bulan yang mulia ini Muharram sudah kelewat ya, udah masuk kepada Safar, yaitu sejarah. Halo. Yang kedua, kita diberi kemuliaan menikmati bulan yang diperingati oleh seluruh bangsa dan negara Indonesia, seluruh tumpah darah yang ada di bumi Indonesia ini. Kemarin baru 1 hari lebih lah kita sama-sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan, bahwa bangsa dan negara kita diberi kekuatan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, amin. Syariatnya apa? Berkat para pejuang
para pahlawan bangsa dan negara kita, yang rela mereka menyerahkan harta, tenaga, bahkan nyawa demi merdeka. Kita yang menikmati pada saat yang mulia ini. Oleh karena itu, mari kita memohon pada Allah dengan melalui metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kita amalkan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengingat kemuliaan perjuangan mulia mereka yang sehingga kami merasakan nikmat yang tak terhingga ini. Berkah wasilah para pendiri bangsa, para pahlawan bangsa yang telah merelakan segala-galanya. Tidak sedikit mereka yang meninggalkan anak cucu cicitnya dan meninggalkan segala hartanya dan segala aktivitasnya demi meraih kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan yang tertulis namanya ataupun yang tak tertulis, yang kita kenal ataupun yang tidak kenal, ya Allah, kami bersyukur padamu dengan karunia-Mu lah Indonesia ini mendapatkan kemerdekaan. Maka dalam mukadimah dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea pertama apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masukkan ke relung jiwa kita mensyukuri nikmat yang tak terhingga ini yang Allah berikan kepada kita. Maka ya Allah, mudah-mudahan mereka-mereka para pendiri bangsa, para pahlawan bangsa yang dikenal ataupun yang tidak kenal, semoga Allah tingkatkan derajatnya, amin. Semoga Allah terus kekalkan, abadikan ampunan, ridho, rahmat dan padolnya. Wa ilaha ulai, para pejuang pahlawan bangsa yang kita cintai ini, semoga Allah tetapkan dalam ridho, rahmat dan ampunan yang selalu terus bertambah-tambah karunia-Mu ya Allah. Bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah keberapa tahun Pak sampai sekarang? 70 berapa? 78 tahun. Luar biasa. Mereka telah menitipkan bangsa dan negara kita ini. Mudah-mudahan yang masih ada para pemimpin negeri bangsa yang kita cintai ini, dari atasan Bapak Presiden sampai bawahan Bapak RW, Bapak RT dan para tokoh terkemuka semuanya, semoga Allah terus berkahkan kemuliaannya, diberkahkan semua berbagai kebaikan. Sebagaimana telah tadi dibacakan salah satu petugas manakiban, yaitu Tambik, yang selalu mendoakan para pemimpin bangsa, dan mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan Allah, amin. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, keberkahan, keselamatan, dan semoga mereka diberi kekuatan sehingga alam pikirannya, jiwa ruhaninya, dan gerak dalam berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya diberi kekuatan dan keberkahan, karena maslahat manfaatnya untuk agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita doakan. Maka setiap manakiban kan kita mendoakan para pemimpin negeri, para pemimpin. Mudah-mudahan individu-individu mereka, doa bapak, doa ibu semuanya Allah kabulkan. Jadi akhirnya Allah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiknya, yang buahnya, samrohnya adalah untuk kemaslahatan, kemanfaatan bagi para pendiri bangsa, bagi para rakyat bangsa, rakyat negara Indonesia. Itulah
Bagus mendoakan, bagus. Dan perintahkan Nabi lagi. Di Sahih Bukhari salah satu hadis yang tatkala kita menginginkan sesuatu, maka lontarkan. Ingatan kita hadapkan kepada Allah, at-tawajjuh ilallah bil qalbi, menghadap kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan para penyelenggara negara dari atasan sampai bawahan, apa yang kita harapkan, doa untuk kebaikan kepada para beliau dan untuk kebahagiaan para rakyat bangsa Indonesia kita yang kita cintai. Insyaallah at-tawajjuh ilallah bil qalbi. Maka dalam salah satu hadis, yaru a'immatikum yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Para pemimpin yang kita cintai, lalu pemimpin mencintai kita. Ya, kalau diartikan bebas, rakyat mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintai rakyatnya. Itulah kan ideal. Mudah-mudahan doa yang kita lantunkan melalui tanbih kepada hadis itu tersambung, mudah-mudahan. Yaitu para pemimpin mencintai kalian, kalian pun mencintai para pemimpin. Kalian mencintai para pemimpin, pemimpin pun mencintai kalian. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah gitu. Ini doa. Yuhibbunahum. Doa bapak semuanya mencintai mereka dan mereka pun mencintai bapak-bapak kalian semua. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ya itulah, terus ada keterkaitan, cinta kasih sayangnya tersambung. Kalau kata orang Thariqah, irtibatul qulub, keterkaitan hatinya. Mudah-mudahan apa yang didambakan, yang dicita-citakan, ya Allah kabulkan. Satu, untuk kemanfaatan agama, bangsa dan negara. Eta we urang mah teu kudu riweuh-riweuh itu we da teh arah apal, ngadoakeun we Allah nu maha apalna kartos. Maha uninga euy ieu doa ti daerah Serang naon itu? Serang Baru. Betapa mulianya ngadoakeun para pemimpinna. Para pemimpin oge jadi akhirna cinta ka para rakyatna. Itu indah. Mudah-mudahan dari atasan sampai bawahan kita doakan. Mendoakan itu insya Allah berbuahnya baik. Mudah-mudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman, yaitu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Maka doanya yang baik-baik. Mudah-mudahan berkah selamat seluruh negeri. Amin. Ya, berkah selamat para pemimpin, berkah selamat rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah Indonesia merdeka berkata apa? Nah, kembali lagi ke tema. Indonesia merdeka dihasilkan yang melalui orang-orang yang merdeka. Merdeka apa? Ya jiwanya tidak tergonjang-ganjing oleh yang lain-lain. Jadi merdeka apa yang diucapkan, apa yang diingatkan, apa yang dipraktekkan oleh para pendiri bangsa. Karena yang diucapkannya adalah dia kebaikan, tujuannya kebaikan, prakteknya pun juga kebaikan. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah dari Inggris, Pak. Bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Portugis. Tapi estuning kata orang Sunda mah berkat karya mulia leluhur kita semua. Luar biasa. Walaupun kalau disepertikan gitu, ya mereka sudah pakai senjata yang kadang-kadang mutakhir, tapi leluhur bangsa kita masih pakai bambu runcing, betul, menahan lapar, dahaga dan sebagainya. Terus dicekam berbagai ketakutan, tapi tujuan mulia tetap menggelora dalam jiwa mereka. Walaupun masih memegang bambu runcing, tetap dia berjuang selama 350 tahun. Terus saling berganti,
zamannya. Tapi cita-cita mulia mereka, dengan pengorbanan perjuangan mereka, akhirnya Allah jawab dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Namun dzakarun hurrun, laki-laki yang merdeka itu yang apa? Punya orientasi. Orientasi tujuannya apa? Ridho ilahi. Karena tahu bahwa sang ilah, sang Tuhan adalah sang pencipta, sang pemberi, sang penentu, sang maha menentukan, yang maha kekal abadi. Nah, ditarik perspektif kita semua dalam dinullah, dinul Islam, yaitu kalimah inti dalam tauhid, kalimah inti dalam apa? Ketakwaan, dalam kemakrifatan, yaitu sebagaimana Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah min auliyaillah, mereka-mereka kebanyakannya hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang sudah dicintai Allah, dikasihi Allah. Mudah-mudahan doa kita semua sampai kepadanya sehingga gembira mereka, amin. Dan doa mereka pun juga terpulang kepada kita, menjadikan akhirnya asar barokahnya doa kita, yang mereka pun mendoakan kita, akhirnya kita diberi keturunan yang soleh solihah, amin. Yang berakhlakul karimah, yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Luar biasa, menjadi kebanggaan ayah bundanya masing-masing, amin. Di samping kebanggaan negara, bangsa dan agama. Itulah yang kita harapkan, karena mereka sudah dalam jiwanya lillah, karena Allah. Maka kita bermohon dengan melalui kalimah yang kita hafalkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asana dhabi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum wali zulfa rajaunakum, wa fi amrin qasadnakum, fasuddu azmakum lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bikasbil hujbi an aini, wa raf'il baini min baini, wa tamsil kaifi wal aini, binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqqi aulana, syafi'i khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Tawasul kepada pilihan-pilihan Allah, para wali Allah, kepada pahlawan bangsa. Artinya yang tadi pertamanya, wali Allah, jago Allah, bantu doa naka Allah, ngabantu dinahak Allah, hoyong kenging fadl Allah. Planet Jawa Barat tapi bola Sunda eta. Apunten kartos enter me. Maaf kalau enggak ngerti ya. Bihaqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu yang biasa rijal Allah di sini. Takdirul kalamnya Bapak dalam hati boleh Bapak ke Syekhul Mursyid, Syekh Ahmad Zoibul Wafatajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Khatib Samba, Syekh Samsudin boleh, sampai musalsal kepada Rasulullah. Itu rijal Allah, wali-wali Allah, pilihan Allah. Mudah-mudahan kita diakui mereka, amin. Diakui sebagai murid, mudah-mudahan murid sodik semua, amin. Dari murid mudah-mudahan mencapai murad, amin. Yang akhirnya terus mendapatkan limpahan ruah barokah karomah para aulia Allah. Hakikatnya adalah karomah dari hadirat Allah Azza wa Jalla dalam segala bentuk keadaan kita. Karena hidup ini adalah sementara, tidak akan abadi. Sehebat apapun kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kepopuleran kita, sehebat apapun kekuatan kita, tetap ditinggalkan ataupun meninggalkan. Tidak lama Pak. Betul Bu, tidak lama. Kekayaan yang luar biasa. Maka yang ada di kolbun ibu, yang ada di kolbun bapak, di ruh bapak, di jiwa bapak, yaitu ketauhidan, kemahabbahan, kemakrifatan dalam makna kandungan fa'lam annahu la ilaha. Dikir jahar yang diucapkannya itu la ilaha illallah, dikir hofi yang diingatkannya hidup dan terus akan membukakan makna-makna yang tak terhingga. Itulah dihidupkan. Dan itu adalah keabadian untuk bapak, keabadian untuk ibu. Karena bapak menyandar kepada dat yang maha abadi, karena ibu menyandar kepada dat yang maha abadi. Padahal kalau dihitung-hitung kita, ibadah sholat kita aja banyak mana lupa dan ingat. Banyak lupa, banyak ingat Pak. Apalagi lagi makan, apalagi lagi bermain. Betul. Dalam sholat saja kita banyak lupa kan. Ya itulah. Tapi kan alhamdulillah masih memproses kita. Tapi bukan tujuan kita kan. Tapi tetap banyak lupa yang dirasakan oleh saya. Insya Allah tidak berbeda dengan Bapak Ibu. Dan bukan saya menghukumi Bapak Ibu ya. Mohon maaf menjelaskan ini berjamaah aja, mengakuilah sekarang. Gitu aja. Supaya tidak ditanya lagi nanti di hari kekal. Kita berat kalau diperiksa oleh Allah yang Maha Tahu kan. Diperiksa, wah, sedangkan kita banyak lupa dibanding lihat. Banyak maksiat dibanding taat. Betul. Lalu Allah yang memeriksa yang Maha Tahu, yang Maha Alimul Ghaibi was Syahada, yang Maha Tahu kepada yang gaib dan yang nampak. Karena memang beliau memang dia Maha Pemilik, Maha Pengata, Maha segala-galanya, Maha mengetahui, Maha Pemberi, Maha Penentu, Allah. Maka hidupkan. Sehat ya, alhamdulillah kita berkumpul lagi sehat-sehat. Alhamdulillah. Padahal sementara kan sakit, suka sekali-kali datang kita. Padahal sementara. Tak punya kita keyakinan, kekuatan, tidak menjadi makhluk yang berintegritas. Karena apa? Terjebak dengan semua keadaan yang ada dalam diri kita. Terombang-ambing selama-lamanya. Maka tidak merdeka kita. Merdekakan diri kita, hanya tertuju kepada Sang Pencipta dalam jiwa dan kolbun kita. Ya, belajar dan belajar, insya Allah Bapak Ibu kami semua dimerdekakan Allah, amin. Bihaqi la ilaha illallah. Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin pun sementara. Betul Bu? Semuanya. Cantik sementara, tampan sementara, dunia sementara,
akhirat selama-lamanya. La ilaha banyak dosa kita, banyak. Bagaimana membersihkannya yang tercepat, yang termudah? Dzikir pada Allah dengan penuh keyakinan, keikhlasan. Ini air bening. Kalau ini pakai kopi, kapal api ataupun Indokape, berarti jadi hitam, betul? Nah, setelah hitam ini kita mau bening lagi seperti ini. Mudah enggak, Pak? Mudah susah? Susah. Tapi yang paham insya Allah mudah. Bagaimana yang mau tiba-tiba bening? Ya lemparkan aja ke lautan. Betul. Jadi bening. Jangankan air dalam satu gelas. Berbagai kali juga datang ke lautan bening. Karena udah apa? Udah jadi air lautan. Paham? Beribu-ribu dosa, bahkan dosa kita lebih tinggi daripada gunung yang tinggi, lebih besar daripada lautan, budah lautan. Tapi walaupun lebih besar daripada buih-buih lautan, kita datang kepada sang pemilik segala semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan pengakuan kehambaan kita yang sangat membutuhkan Allah, kita datang kepadanya. Insya Allah dosa-dosa kita Allah ampuni. Amin. Sebagaimana yang sabda Rasulullah telah bersabda, "Lau jaa qailun la ilaha biqurbil ardi dunuban." Kalau seandainya datang seseorang boleh kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha, tentunya ucapannya sesuai dengan ingatan dan kelakuan, insya Allah datang kepada Allah dengan biqurbil ardi dunuban, membawa dosa sebesar bumi. Dosanya bumi yang sangat dahsyat, besar, luar biasa. 7 lapis bumi dibawa dengan orang-orang yang mohon ampunan pada Allah. Siapa yang dosanya sebesar bumi? Ya Allah, kalau kita jujur, ya kita semua. Betul, Pak? Banyak lupa. Karena dengan lupa itu, kata orang Sunda mah, tungul dirarut, catang dirumpak, segala dihantem. Tidak tahu halal, tidak tahu haram. Yang penting halal, haram, hantem baik. Gitu. Itu akibat karena tidak tahu. Datang dengan mengucapkan la ilaha, maka Allah berfirman, la ghafarallahu lahu dzalik. Mesti aku ampuni. Mesti Allah ampuni. Alhamdulillah. Itulah. Jadi abadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena datangnya kepada sebenar-benar tujuan, sebenar-benarnya kemauan, sebenar-benarnya kecintaan. Karena memang dia pemilik, karena memang dia pemberi, karena memang dia penggerak, al-mudabbir, pengatur lagi. Karena memang dia yang membuat ketentuan segala sesuatu. Siapa? Allah. Lalu Bapak datang. Yang mudah-mudahan sekarang kita sedang mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan amin. Karena Bapak tadi sudah sama-sama berzikir dengan niat sendiri, tujuan sendiri, keikhlasan sendiri. Bukan karena terpaksa, betul? Bukan karena lain-lain tujuannya. Karena tujuannya ilahi anta maksudi waridhoka lubi a'tini mahabbataka wa ma ripataka. Insya Allah semuanya sedang mendapatkan limpahan karunia Allah, yaitu ampunan Allah. Oleh karena itu perbanyaklah dzikrullah. Itulah, perbanyaklah dzikrullah. Sebagaimana Allah firmankan, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maka Allah sediakan. Telah Allah sediakan apa? Maghfiratan, ampunan. Itulah untungnya. Setelah Allah mengampuni kita itu apa? Setelah Allah mengampuni bagi orang yang selalu dzikir, laki-laki dan perempuan, apa? Wa ajron azima, pahala yang agung, yang azim, berarti kekal. Pertama, Allah masukkan ke surga Allah. Yang kedua, Allah berikan yang lebih azim lagi, yaitu apa? Liqa bersama Allah. Amin. Karunia Allah bertemu. Liqa'nya tidak ujug-ujug di akhirat.
Tidak ujug-ujug di surga nanti orang yang memahami dalam kandungan makna la ilaha illallah dan diungkapkan dari sekarang waktu hidup di dunia, sebagaimana fatwa dari Syekh Nawawi, man lam yajrub fi hadihi lam yahsud fil akhirati. Barang siapa yang tidak menanam di dunia ini, ya tidak menuai nanti di akhirat. Mudah-mudahan sedang menanam kita ini semua, amin. Bihaqi la ilaha, itulah untungnya. Liko bersama Allah, ya sekarang, jangan nanti. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin bertemu Nabi? Ingin, sekarang temui. Dengan apa? Dengan dzikir la ilaha. Karena itulah kerjanya Nabi. Di waktu sakit Nabi, di waktu sehat Nabi, di waktu bingung Nabi, di waktu susah Nabi selalu ingat Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Di mana ya? Masa dalam segala keadaan. Ada yang diucapkan, yaitu fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah, yang diucapkan apabila Bapak selesai sholat, ya, yaitu yang 165 ya. Nah, lebih banyak lebih bagus kan. Nah, ini bagaimana dzikir tatkala kita lagi jual beli, tatkala kita di kebun, tatkala kita di pesawat, tatkala kita head misalnya ibu, tatkala kita lagi di kamar mandi, ya itulah dzikrul khafi. Ingatlah Allah dalam kolbu Bapak Ibu. Jadi semua perjalanan hidup Bapak, hidup Ibu, ada suka, ada duka, dikala kaya, dikala miskin, selalu aktif Bapak menghadap kepada Sang Pencipta dengan kekuatan dzikrullah, maka suka dan duka Bapak dijadikan nilai investasi abadi. Amin. Karena terjembatani oleh Bapak. Dijembataninya dengan apa? Dengan kekuatan. Bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah dalam jiwanya. Itulah orang-orang yang merdeka. Amin. Mudah-mudahan sampai kita ke sana. Amin. Nikmatkan. Waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu sakit ingat Allah, waktu sehat ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak makan ingat Allah, ibu minum ingat Allah. Makan Bapak di rahmat Allah, minum ibu di rahmat Allah. Untung abadi sampai hari kekal. Bapak makan lupa Allah, ibu minum lupa Allah. Bapak kaya lupa Allah, ibu miskin lupa Allah. Bapak kaya, ibu miskin, dilaknat Allah. Udah aja, presentasinya gitu aja supaya mudah. Ingin tahu bahwa kita sekarang lagi dibenci apa dicintai oleh Allah? Ingin tahu. Idza arada an ta'rifa qadraka indahu. Nah, apabila misalnya Bapak ingin mengetahui keadaan diri kita ini, bagaimana kita ini dipandang Allah sekarang, bagaimana ya kita? Pandur bimada yukimuka, lihat aja sedang diapakan kita sekarang oleh Allah. Bagaimana caranya? Istafti qalbaka, tanya hati kita sekarang. Lagi ingat, lagi lupa. Gitu aja. Nah, ini untuk evaluasi ya, untuk mengevaluasi diri kita. Tatkala kita sedang diapakan kita sekarang oleh Allah. Tanda dohirnya sudah Bapak ini semua sedang dimuliakan. Amin. Ibu ini sedang dimuliakan. Buktinya Bapak nun jauh dari sana, berbagai tempat. Yang naik motor tidak minder, yang berjalan kaki tidak minder, yang naik motor, naik mobil tidak bangga, tidak sombong. Semuanya biasa-biasa saja. Tapi karena apa? Ada kendali dalam hati mensyukuri nikmat. Maka mobilnya, dalam arti yang lain kekayaannya, dibawa oleh Bapak, disujudkan kepada Allah. Maka insya Allah putaran ban mobil,
putaran ban motor, itu semua yang diinjak oleh kaki, oleh perjalanan Bapak sedang menuju tempat yang mulia ini, karena menuju ridho Allah, maka semua bumi yang terinjaknya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Udzukurillah haitsu ma kunta. Udzukurillah, ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Insyaallah hatta tashhadalakum yaumal qiyamah, sehingga apa yang diperbuat oleh Bapak, yang diinjak oleh Bapak, yang diduduki oleh Bapak, benda mati ataupun benda hidup, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Bapak, Ibu abdun muwahidun. Amin. Bahwa Bapak dan Ibu adalah hamba yang selalu mentauhidkan Allah. Tandanya ucapannya benar, la ilaha illallah. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah, dan sepakat para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama thariqat, ulama-ulama tauhid, ulama-ulama fikih dalam akidah sunnah wal jamaah. Amalan ini adalah amalan yang sangat-sangat diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak dipangsiunkan dikir. Amin. Dikekalkan, dimudayakan. Kalau seandainya mereka tahu nun jauh di sana, mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, ataupun mereka nun jauh di sana memiliki uang triliunan dolar, lalu mereka Allah berikan hidayah, lalu mereka Allah berikan taufik, terbukalah inkisab jiwa mereka, mengenal apa yang ada di kolbun Bapak, apa yang ada di kolbun Ibu, sungguh mereka akan terkoboh-koboh datang ke tempat yang mulia ini. Walaupun mereka harus mengantri puluhan tahun, mereka akan sadar. Dan walaupun mereka harus menukarkan semua itu intan berliannya dengan apa yang ada di kolbun Ibu, mesti mereka dengan rela, sukarela. Gitu. Itu adalah sir la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah. Karena apa? Karena sadar yang ada di kolbun Bapak, yang ada di kolbun Ibu adalah keabadian, yang akan mengabadikan pengucapnya. Amin. Yang akan mengabadikan pengamalnya, yang mengabadikannya dat yang maha abadi, yang kidam dan bako, yaitu Allah. Lalu Bapak bersandar ke sana, mengucapkan dengan keyakinan, keikhlasan, maka akan mendapatkan karunia Allah yang diabadikan. Diabadikan apanya? Diabadikan ampun Bapak. Amin. Untuk Bapak. Diabadikan ridho Allah untuk Bapak. Diabadikan ridho Allah untuk Ibu. Dan diabadikan ridho Allah, rahmat Allah, fadl Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, di malam kemerdekaan yang kita peringati ini, kasihkanlah juga kemerdekaan bagi kami. Jadi hanya Engkau tujuan kami. Sesuai yang kita sering ucapkan, ilahi anta maksudi. Ya Tuhan, Engkau yang aku maksud. Waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Dalam gerak dan diam kami, dalam gerak dan diam kami, jadikanlah Engkau adalah tujuan kami. Dengan ridomu itulah sukses dohir dan batin, dunia dan akhirat. Amin. A'tini, berilah kepada kami kekuatan. Mahabbataka, cinta kepada Engkau ya Allah. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Itulah orang-orang yang sedang menuju Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Itulah luar biasa, dahsyat dalam jiwa Bapak. Nikmati oleh hati kita, nikmati terus, karena kita tidak akan lama. Usia sudah 70, 80, jarang sampai 100, ya ada 1-2 paling. Amal kita sangat sedikit. Pulang ke sana, bekal sedikit, dan di sana bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi di sana yang kita datangi yang kedua kalinya adalah khalidina fiha abada, selama-lamanya. Betapa ruginya orang yang lupa Allah, betapa ruginya orang yang menghindari ingatan kepada Allah. Maka Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang menghindari, yang mengingkari ingat kepada Allah, yang mengingkari dzikir kepada Allah, itulah bisa, maka sesungguhnya kepada mereka fa innalahu ma'isatan donka, usahanya dalam susah,
payah, rupak kata orang Sunda. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillahi min. Maksud buta di sana bukan buta dohir, tapi buta hatinya lupa Allah. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang dimaksud buta bukan buta penglihatan dohir, tapi buta yang ada dalam hati, yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Yaitu hati, lupa. Waktu makan lupa Allah, waktu minum lupa Allah, naik mobil lupa Allah, naik pesawat lupa Allah, waktu sehat lupa Allah, waktu sakit lupa Allah, segala-galanya padahal nikmat Allah dikasihkan, tapi kita semakin menyombongkan diri kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Waktu sehat sombong pada Allah, waktu sakit lari dari Allah, waktu kaya dia lupa Allah, waktu miskin dia menuding Allah. Tolong, enggak mang. Karena apa? Karena hati kering kerontang. Tatkala hamba ingat Allah, sakit ingat Allah, sehat ingat Allah, semuanya bertaburan limpahan ruah karunia Allah. La ilaha itulah wahai saudara-saudaraku, doakan ya, mudah-mudahan saya apa yang diucapkan menjadi amal soleh, amin. Dan saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah kita udah melewati bulan Muharram, waktu dihijrahkannya Rasulullah SAW secara hakikatnya dari dari Makkah ke Madinah. Secara syariatnya perjuangan mulia beliau dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Pertama beliau bersama pilihan beliau, yaitu pertama sahabat yang sangat beliau cintai. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan pertama Sayyidina Ali mengusulkan, memohon pada Rasulullah, apa? Dullani ya Rasulullah, ya Rasulullah dullani kaifa aqrabu turuq ilallah. Wahai Rasulullah, tunjuki kami, bimbing kami, bagaimana jalan yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Rasulullah, bagaimana? Ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah. Ya Ali, alaika bimudawamati la ilaha. Ya Ali, wajib kepada kamu mudawamah, terus lisan kamu ucapkan, hati kamu ingatkan, yaitu mengucapkan la ilaha itu. Maka kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, itu semua kan sudah bisa semua umat Islam, barangkali masih ada lagi yang lebih hebat, yang lebih eksklusif. Oh Ali, masih penasaran kamu? Kalau seandainya kamu tahu, kalau seandainya kamu timbang bumi 7 dan seisinya, langit 7 dan seisinya, satu dalam tempat, dan satu lagi tempat kalimat la ilaha, bagaimana? La rojahat bihina, mesti kalimat la ilaha illallah mengungguli langit 7 dan bumi 7. Karena apa ya? Karena masuk logika juga, karena memang dia pemilik. Betul Pak? La ilaha, itu untungnya, mudah-mudahan. Dan yang pertama menerima talqin dzikir, yaitu yang diucapkan, yang dijaharkan kalimat la ilaha, Sayyidina Ali. Kemudian wajamaatan. Pertama furoda yang untuk sendiri-sendiri. Sayyidina Ali pertama dinamakan Aliyah waktu itu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ternyata Bapak sekarang yang mendapatkan. Amin. Dan Bapak itu kalimat yang diucapkan oleh Bapak bersanad kepada Sayyidina Ali. Maka Bapak itu benar mengamalkan itu, bersilsilah, bersanad, kuat Pak. Kalau dalam ilmu hadis, sanad yang benar itu sahihun mutawatirun. Maka yang diamalkan oleh Bapak itu sahih, benar. Karena datang dari hati Bapak, dari kemauan Bapak. Itu mendapatkan. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah bersama jamaah semuanya. Amin. Ajiba Rabbuna yuqaduna ilal jannah bis-salasil. Itu kan dalam salah satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Betapa ridhonya Allah
kepada orang-orang yang masuk surga bisalasil, dengan bentuk musalsal, bersilsilah. Mudah-mudahan kita diaku murid oleh beliau, diaku murid-murid beliau, amin. Diaku murid-murid beliau sampai Rasulullah, amin. Karena apa yang kita amalkan, yang telah diamalkan Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin. Karena yang kita amalkan, yang telah diamalkan oleh Syekh Abdul Mubarak. Karena apa yang kita amalkan, yang sudah diamalkan oleh Syekh Tolha. Karena apa yang kita amalkan, sudah diamalkan oleh Syekh Khatib Sambas, oleh Syekh Samsudin, oleh Syekh Sultan Aulia, supaya cepat. Oleh siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat ya. Mudah-mudahan terus Allah tambah keimanan, kekuatannya, kekuatan keimanan, keislaman, keihsanan. Mari berbarakah kita. Ini Thariqah Qadiriyah kita ini bersanad, bersilsilah. Alhamdulillah. Rabbi panfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mangga urang sesarengan. Rabbi panfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. La ilaha illallah. Itulah boleh lanjut. La ilaha illallah Muhammad. Yang kedua, Rasulullah memilih untuk menyertai beliau sampai berhenti dulu di Jabal Sur, yaitu perjalanan menuju Madinah. Dengan siapa? Abu Bakar Siddiq. Udah masuk ke surga, masuk ke gua bersama Abu Bakar. Lalu kapilah rombongan kafir Quraisy sudah yang bawa tombak, yang bawa pedang, udah kumpul dan udah kelihatan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, tapi mereka tidak melihat Rasulullah, tapi mereka tidak melihat Abu Bakar karena ada sarang laba-laba. Itu kehendak Allah ya, luar biasa. Maka Abu Bakar bergetar karena melihat itu. Bergetar yang pertama yang ditakutkan Abu Bakar karena pikirannya, bagaimana ini saya membela Rasulullah. Kalau saya mati duluan, saya paling yang senangis adalah anak dan istri. Tapi ya Rasulullah, kalau seandainya engkau meninggal, semesta yang akan menangis. Seluruh semesta yang akan menangis. Oleh karena itu aku bergetar. Ini bagaimana? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, apa? La takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah beserta kita. Tapi ya tahu sih Allah memang bisa menyertai kita di tulisan, di pikiran, tapi belum melekat dalam jiwa. Maka Rasulullah bersabda lagi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ghammid ainaika, pejamkan matamu, wal siksafataika, rapatkan bibirmu, wa ali lisanaka, lipatkan lidahmu, dan ucapkan kalimah hopi itu. Hidup terus, akhirnya menerang seluruh organ tubuh jasmani, organ tubuh rohani, yang akhirnya tenggelam dalam lautan ahadiyah, tenggelam dalam lautan wahdah, tenggelam dalam lautan wahidah. Itu istilahnya kalau dalam ilmu thariqah sudah muraqabah ahadiyah. Mudah-mudahan amin. Nah, maka hidup dikirnya, latifatul qalbinya hidup, latifatul ruhnya hidup, latifatul sirrinya hidup, latifatul hopinya hidup, latifatul ahfanya hidup. Akhirnya semua hidup, seluruh latifatul qalb hidup. Sultanul Adhkar. Itulah. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, ma saballahu syai'an fi sadri, tidak Allah kocorkan sesuatu kepada dadaku. Apa sesuatu itu? Ya perspektif thariqah, dzikrullah, dzikir hopi,
hidup dalam kolbu. Illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin, kecuali aku pun juga kocorkan lagi kepada Abu Bakar. Itulah pertama talqin dzikir Naqsabandiyah. Maka itu pertama Siddiqiyah, selama terus Khawajikaniyah, terus lama-lama menjadi Naqsabandiyah, Naqsun Bandun, mustakminhu Naqsun Bandun. Yaitu napalkan setempel di hati Abu Bakar. Setempel. Jadi Abu Bakar dalam gerak dan diamnya setelah itu selalu ingat Tuhan, selalu ingat Allah. Maka ternyata sudah ada di Bapak Ibu. Alhamdulillah, itulah tempat curhat kita kepadanya. Dikala siang, dikala malam, hidupkan hati ini terus. Ya Allah, terima kasih banyak. Kalau izinkan, Kau izinkan kepada hatiku hidup untuk mengingatnya. Tatkala lupa, ingatkan kembali ya. Tatkala jauh terbawa ilusi imajinasi, dekatkan kembali. Tatkala putus, sambungkan kembali. Itulah hamba yang selalu mengevaluasi dirinya, yang akhirnya masuk kepada kategori yang sedang mujahadah, sungguh-sungguh menuju hadirat Allah bihaqqi la ilaha illallah. Hidup terus jalan. Alhamdulillah, berarti Bapak, momen yang Allah berikan kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya semua sahabat pun ikut. Itulah cikal bakalnya pilihan-pilihan Allah, para aulia Allah, yang bersumber kepada dua pintu gerbang, yang dua-duanya adalah dari Rasulullah. Dan sekarang sampai ke Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita sahib tahu menyertai mereka, amin. Arrabtahum, mudah-mudahan kita ma'rifat kemakrifatan mereka, amin. Nah, diberikan dengan apa? Dengan dzikrullahi akbar. Maka tatkala Bapak mengingat Allah, qalbuka ma'a rabbika, qalbun Bapak, hati Bapak beserta Tuhan kita, Tuhan Bapa semua hidup. Wa rabbuka, dan Tuhanmu maka beserta Bapa dimanapun. Falaisa baidan anka, yang tidak jauh dari Bapa. Alhamdulillah. Oh, pantas. Rasulullah pernah bersabda, kalau seandainya jin dan manusia di seluruh muka bumi ini ditimbang dengan amal Abu Bakar, sungguh amal Abu Bakar yang mengungguli mereka. Karena ada apa? Para sahabat kan kaget, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari banyaknya puasanya sama-sama aja dengan sahabat-sahabat yang lain. Apakah dari sholatnya sama-sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak begitu dominan, sama. Bukan tidak begitu dominan dalam arti kurang, tidak. Sahabat semuanya juga kan hebat-hebat, betul. Ya Abu Bakar hebat, dan sahabat-sahabat yang lain pun hebat. Tapi ada yang lebih hebat dari semuanya, adalah tatkala dalam kolbun Abu Bakar, yang selalu menetap dalam kolbunnya selalu hudurul kolbi ma'allah, hadir hatinya selalu ingat kepada Allah, la ilaha. Nah, itulah mudah-mudahan Allah memberikan sampai kepada kita, bersanad juga, alhamdulillah, bersanad juga kepada Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat pilihan Rasulullah, pilihan Allah, dan semua sahabat Allah, sampaikan juga melalui musalsal ke bawah sampai kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diabadikan dunia dan akhirat selalu bersama ridho Allah, amin. Mari sama-sama mengungkapkan kalimat syukur kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ya Allah, terima kasih Allah telah mengizinkan untuk berzikir kita kepadanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Perbanyaklah zikrullah. Ibu cinta Allah, bapak cinta Allah, kita berjalan, belajar, sedang belajar mencintai Allah. Semoga Allah terus mencintai kita yang abadinya. Amin. Insya Allah. Ingin ibu dicintai Allah? Ingin bapak dicintai Allah? Termasuk saya? Ingin. Ya perbanyaklah zikrullah. Apa yang difirmankan beliau kan? Yang difirmankan Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah. Maka mari kita perbanyak zikrullah. Mari sama-sama ucapkan lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu cinta pada Rasulullah, bapak cinta pada Rasulullah. Cinta kan? Bapak tidak terhalang oleh ibu. Ibu mengucapkan Muhammad Rasulullah, cinta bapak. Istri saya mencintai Rasulullah, bangga kan? Bangga ya. Nah, bapak mencintai Rasulullah, bangga ibu juga, karena udah ada bekal iman. Tapi kalau ibu menyebut ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah fiko ini, bapak mendengar. Misalnya ibu lagi di dapur, bapak mendengar itu, bapak bahagia enggak? Bahagia, enggak cemburu kan? Betul. Tapi kalau oleh ibu dirubah, ya Habibi, ya siapa namanya gitu, ya Habibi, tapi bukan ke Muhammad. Wah, udah greget ini bapak. Ini kenapa nih jadi begini? Wah, akhirnya jadi berantakan. Betul. Tapi cinta kepada Rasulullah, karena beliau adalah wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan kita dengan Allah. Karena beliau adalah a'rafu billah, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan adalah Muhammad Rasulullah. Cintai beliau. Kalau benar-benar mencintai beliau, beliau sudah bersabda, man ahabbani kana ma'ipil jannah. Siapa yang cinta aku, dengan sesungguhnya kecintaannya. Kalau panjang lebarnya gitu ya, maka bersama-sama kami, bersama-samaku di surga nanti. Amin. Man ahabbani kana ma'ipil jannah. Insyaallah. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Alhamdulillah tadi khotaman selalu membaca sholawat. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus ibu baca sholawat tunjina, sholawat kamilah, sholawat nariyah itu banyak kan sholawat. Sholawat Ibrahimiyah, ya Nabi Muhammad disebut, pokoknya ya Kanjeng Nabi Ibrahim pun dibawa. Di waktu mau hobi kan dibaca itu. Mari kita sama-sama baca semuanya oleh semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin alhamdulillah. Cintai diri sendiri boleh enggak? Mencintai kita boleh? Boleh, atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Bagaimana kalau cinta kepada diri kita? Karena cinta pada diri kita mah sering offset kan? Betul. Sering offset, sering lupa karena mungkin keserakahan, kesombongan, keangkuhan, selalu mencintai diri kita. Oleh karena itu, karena kita banyak sering salah dikala mencintai diri kita sendiri, tidak mengikuti cinta kepada Allah dan Rasul, maka perbanyaklah istighfar. Kalau cinta kepada diri kita, karena kita sadar banyak offset, maka perbanyaklah istighfar. Mari kita sama-sama. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubatan wa ghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, dan mudah-mudahan setelah Allah pertemukan kita yang kedua kali di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah masih mempertemukan, amin, dalam keberkahan, keridhaan dan rahmatnya. Dan mudah-mudahan, mohon diamini dalam hati ibu bapak ya, mudah-mudahan saya dan bapak ibu semuanya disatukan kembali di surganya dengan ridho dan rahmatnya, beserta para guru-guru agung kita semua yang Allah telah limpah curahkan keberkahan, keridhaan dan fadlnya. Hadanallah wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.